Prof, saya tanya Prof. Silakan Pak Munir. Prof, saya sudah divaksin tahap pertama dengan menggunakan Astra. Untuk yang kedua dijadwalkan bulan akhir Agustus ini. Tapi saya mendengar kabar bahwa stok kosong. Kemungkinan akan diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. Pertanyaan saya, kalau misalnya nanti diundur sampai 1 bulan atau 2 bulan, apakah saya harus vaksin awal ulang? Terima kasih, Prof. Ini pertanyaan yang realistis tapi susah dijawab. Yang pertama, alhamdulillah Pak Munir ini berhasil divaksin meskipun dulu ada keluhan ya. Jadi Pak Munir ini ya pinter orangnya, cerdas gitu. Jadi beliau itu ada dugaan ke arah COVID tapi tidak mau tes. Ketika tidak mau tes, maka tidak tahu apa positif Anda. Kita ditanya apa pernah positif? Enggak, benar itu. Karena memang enggak positif gitu kan. Ada beberapa begitu Pak Munir. Kuncinya adalah di antibodi Pak Munir. Antibodi begini, Pak, saya berkeyakinan Pak Munir itu kena, ya sebetulnya. Tapi tidak tahu berapa kadar antibodi yang sudah terbentuk akibat corona yang dulu, yang beberapa bulan yang lalu. Sehingga kalaupun toh vaksin Pak Munir sekarang itu juga menguntungkan buat Pak Munir. Untung booster terhadap apa yang sudah masuk di dalam tubuh dan terbentuk. Kalau Pak Munir pengen tahu apakah nanti tundaan beberapa bulan itu aman buat Pak Munir, periksa antibodi. Misalnya Agustus sudah waktunya, tetapi belum ada. Kalau belum ada itu sudah tinggal berdoa aja Pak Munir, karena ini urusan negara, tidak bisa rebut-rebutan begini. Terbatas juga ya. Nah, ketika antibodinya masih ada, maka Pak Munir masih aman sebetulnya. Apalagi nanti kita tidak tahu yang natural antibodi yang terbentuk karena virus itu dulu masih ada apa enggak. Dan yang kedua, antibodi yang kita harapkan diperiksa itu juga macam-macam Pak Munir. Ini susahnya. Antibodi sekarang seandainya toh tidak ada, bukan berarti Pak Munir tidak punya antibodi gitu ya. Tapi kalau sudah ada dan cukup, Pak Munir aman. Jadi yang di lab itu challenging juga. Tapi itu minimal bisa menjawab apakah saya bahaya tidak kalau udah vaksin itu antibodinya. Antibodi itu macam-macam Pak Munir, karena sama dengan kita mendeteksi sebuah poin A misalnya, tapi yang deteksi B, C, D-nya tidak terdeteksi. Tidak adanya A berarti B, C belum ada, belum tentu. Nah, tetapi ikhtiar itu perlu. Misalnya Pak Munir apakah nanti apakah masih aman ketika tertunda, jadi antibodi aja. Antibodi bagus, berarti ya bagus. Nah, ini teman-teman di dokter ini WA Group itu Telegram. Dulu ketika Sinovac dia antibodinya 38 kan. Ini kecil, 3,8. Tapi kena Moderna, dia jadi 1.000, 2.000, 3.000. Itu berarti Moderna lebih bagus memang dalam hal menimbulkan antibodi. Tetapi antibodi seperti yang saya sebutkan, antibodi itu adalah protein Pak Munir yang dibentuk oleh tubuh, yang tubuh pun suatu saat bisa mengurangi kadarnya karena degradasi namanya. Orang per orang sekali ini berbeda-beda. Berapa lama gitu untuk di booster. Nah, tapi kalau teori dari AstraZeneca tadi, AstraZeneca itu butuh 3 bulan, berarti selama 3 bulan itu aman. Dan bulan ketiga atau bulan keempat itu belum di booster, itu untuk menimbulkan antibodi tambahan. Makanya logikanya saya juga sering ketemu sama orang, meskipun secara teoritis orang yang divaksin, orang yang sudah pernah menderita corona, maka oleh pemerintah dibolehkan setelah 3 bulan. Karena itu mengambil keumuman, bahwa sudah 3 bulan itu sudah hilang, sudah berkurang vaksinnya. Tetapi kalau ingin tahu apakah dia wajib apakah masih perlu apa enggak, dicek orang per orang beda-beda. Ketika turun itu perlu di booster, perlu ditambahkan vaksin. Tetapi kalau misalnya sudah cukup, maka dia bisa menunda vaksin juga bisa. Karena sedang terbatas itu tadi stoknya. Maka semoga masih banyak dan biasanya memang sangat tergantung kepada rezeki.
rezeki dalam hal ini pengusaha wilayah Malang misalnya lobby ke pusat. Nah, itu yang menjadi namun percayalah bahwa sebetulnya pemerintah itu sudah berusaha. Bahkan pemerintah ini saya buka aja ya, ada diskrepensi. Pemerintah itu mengejar target vaksinasi, ada vaksin di pusat, ada vaksin, Pak. Susah, jadi berdoa masing-masing, tapi begitu ada kesempatan daftar. Nah, semoga nanti bisa lama-lama akhirnya juga terpenuhi, tapi tidak tahu kapan. Beliau mempunyai target, Pak Jokowi Oktober November sudah terserap, tapi kayaknya begitu heboh pelaksanaan di lapangan harus ada swadaya, ada kepedulian dari masyarakat, kemudian dan itu masyarakat karena tidak bisa ditarik, akhirnya lewat asosiasi alumni kami alumni Saweran kemudian bantu untuk pelaksanaan, diterima bantuan itu. Alumni TB itu bisa hanya untuk membantu mendistribusikan, Pak. Ini kan bergerak bersama-sama. Nah, kecuali kalau misalnya MC3 mau dengan Saweran mau pelaksanaan, saya tarikan. Itu amal kita sekarang. Monggo dipikirkan. Ini untuk masyarakat supaya nanti bisa sama-sama tercover itu. Harus ada partisipasi mutlak dari masyarakat. Tidak bisa pemerintah sendirian. Terima kasih. Mungkin begitu dulu ya, masalah vaksin tidak selesai ini. Dari saya balikkan kepada Pak Gatot. Silakan Pak Gatot. Ya Prof. Prof, saya sebenarnya mau nanya kalau Prof, beda merek boleh nggak Prof? Oh boleh. Boleh ya. Ada beberapa rekomendasi yang diperbolehkan. Jadi misalnya begini, misalnya di awal Sinovac. Ya. Yang kedua AstraZeneca. Ya. Seperti yang saya ini kan, yang pertama saya Sinovac, tapi karena saya habis, saya dapat Moderna. Oh. Gitu. Selangnya nggak boleh jarak, selangnya sesuai dengan aturan. Kalau Sinovac berarti selangnya sebulan. Kalau AstraZeneca selangnya 3 bulan. Nggak boleh misalnya AstraZeneca disuntik, kemudian 1 bulan berikutnya Sinovac, nggak boleh. Itu terlalu banyak, itu bahaya. Karena mesti nunggu 3 bulan, kemudian dapat apa, yaitu yang itu sudah diatur, Pak. Sudah diatur nasional, karena nanti ketika begitu Bapak disuntik, itu terdaftar nasional, itu sudah tahu dia. Yang pertama suntikannya apa, disuntik di mana, terus mestinya bolehnya dapat apa. Kalau misalnya Bapak pengen misalnya, saya mau rubah yang ini. Kalau nanti terkunci, berarti tidak boleh, Pak, secara aturan. Ada kuncinya. Jadi kayak ada teman-teman yang kena penyintas gitu ya. Dia merasa pengen gitu. Kalau dia ngaku, pasti tidak boleh, Pak. Pak Munir itu karena nggak ngaku aja, bener nggak ngaku karena memang nggak ada tes. Kan dites Pak Munir, ketika dites nggak boleh itu. Kalau dites PCR COVID itu tercatat nasional, Pak. Kalau antigen nggak tercatat, tapi kalau swab positif itu tercatat nasional, Pak. Ya, jadi lebih bagus sistemnya. Ya Prof, terima kasih Prof, terima kasih. Cukup Prof ini Prof. Ampun ya, ampun. Iya Bapak, Ibu-Ibu, ini tadi tausiah dari Prof. Saiful tentang vaksin. Saya senang dengan Prof. Saiful itu ada pendekatan agamanya juga. Jadi Prof ini kan selain profesor juga kiai gitu loh. Jadi ya Allah, kita mendapatkan dua hal dari pendekatan rohani dan pendekatan jasmani yang sangat ilmiah gitu. Prof, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas ilmiah dan tausiahnya hari ini. Saya kira sangat bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita semua menjadi tidak ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi, terutama bagi teman-teman yang ada komorbid jantung begitu. Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Prof. Saiful dan ilmunya sangat bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.